Selamat pagi pemirsa, inilah breaking news Metro TV. Kabar duka dari tanah air mengguncang dunia setelah kerusuhan pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kerusuhan terjadi seusai Persebaya mengandaskan harapan Arema FC dengan skor 3-2. Akibat kerusuhan ini ratusan korban meninggal dunia dan sejumlah fasilitas Stadion Kanjuruhan rusak. Breaking news kami lanjutkan pagi ini dengan membahas editorial Media Indonesia dengan tajuk Duka Mendalam Tragedi Kanjuruhan bersama saya Leonard Samosir. Dan tayangan ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon 021 583 99 100. Dan pemirsa telah hadir di studio Metro TV bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat ya Bang ya? Ya, sehat dan kita turut berduka cita ya. Itu dia, kita melihat ada sesuatu yang miss. Saya terus terang kaget Bang waktu kemarin pertama kali mendengar tragedi ini. Banyak yang tidak saya mengerti dan saya rasa kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dari peristiwa ini. Tapi sebelum kita melihat lebih jauh terkait dengan duka mendalam tragedi Kanjuruhan, kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan oleh media Indonesia untuk pagi ini. Ini yang pertama kita lihat di halaman muka di harian Anda. Anda bisa lihat ini gambar warna hitam dengan tulisan nama-nama ini yang meninggal ya Bang Gaudens ya? Ya, yang meninggal ya, sebagian ya. Baik, Indonesia berduka, petaka sepak bola. Ini apa yang sebaiknya kita lakukan saat ini Bang? Apakah memang waktunya kita langsung Anian gitu. Bagaimana aturan-aturan sepak bola itu diterabas secara bebas gitu. Yeah. Pertama itu tentu saja penontonnya masuk ke tengah lapangan. Betul. Yang kedua penggunaan gas air mata. Yang ketiga itu bagaimana sirkulasi masuk dan keluarnya orang. Yang kemarin itu ketika sebagian orang keluar itu pintunya itu macet gitu. Iya, banyak korban yang tewas karena terinjak-injak ya di tempat itu Bang. Ya, menurut penjelasan rumah sakit itu kebanyakan tewas karena diinjak-injak dan sesak napas. Sesak napas itu katanya dikaitkan dengan asap yang mengepung stadion. Baik, kita lanjutkan dulu ke berita selanjutnya. Kita ke halaman 2, masih terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Tuan rumah Piala Dunia U20 terancam batal. Ini memang masih belum pasti ya Bang Gaudens, apakah kemudian FIFA memberikan sanksi itu kepada Indonesia, kepada PSSI. Tapi memang ini sesuatu yang menjadi logis. Bagaimana Bang? Ya, kebetulan Leo ya, mungkin secara kebetulan atau mungkin juga karena memang ada persiapan yang sangat matang. Belakangan ini tim Indonesia, baik tim nasional ya maupun tim-tim lainnya di bawah usia, itu mencatatkan prestasi yang sangat gemilang ya di tingkat nasional, di tingkat regional. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan penjelasan yang logik gitu, dan juga tidak hanya penjelasan, yang paling penting itu kan tindakan yang masuk akal dan bisa diterima oleh dunia internasional, sehingga Indonesia tidak diputuskan atau dibebaskan dari tuan rumah U20. Oke, kita harap ada upaya komunikasi yang jelas dari PSSI kepada FIFA supaya kemudian memastikan peristiwa serupa tidak terulang lagi, dan itu memberikan kepercayaan kepada FIFA untuk Indonesia tetap bisa menyelenggarakan Piala Dunia U20 itu ya Bang ya? Ya, betul sekali, dan dalam hal ini kita berharap PSSI yang di dalam sejarahnya juga beberapa kali di-ban oleh FIFA ya. Betul. Jangan sampai karena kasus yang terakhir ini juga mendapatkan sanksi dari FIFA. Baik, kita ke editorial pada pagi ini. Diberi tajuk Duka Mendalam Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur Bang. Tapi pertanyaan besar kita semua adalah memang satu nyawa pun kita tidak boleh biarkan melayang ya. Apalagi ini kan sesuatu yang sebenarnya harusnya memberikan kegembiraan, sportivitas. Tapi kenapa ini bisa terjadi sebetulnya Bang? Bagaimana Bang? Ya, tentu yang pertama itu ini sekali lagi memperlihatkan
bagaimana bangsa ini dididik untuk tidak menghargai proses, tetapi lebih mengutamakan hasil. Iya. Apa yang kita lihat di Malang itu memperlihatkan problem utama bangsa ini. Bahkan di dalam kompetisi atau kontestasi politik sekalipun harus dibuat semacam seremoni untuk menyatakan siap menang dan siap kalah. Artinya hakikatnya bangsa ini tidak siap menang dan tidak siap kalah gitu. Maunya menang terus gitu. Itu dia. Dan ketika kemudian akhirnya tim kalah, itulah yang menjadi awal dari peristiwa ini sebetulnya. Itu yang pertama, Leo. Yang kedua, dari sisi sosiologi klasik ya. Kita tahu penonton itu sebuah kerumunan. Ciri khas kerumunan itu dengan mudahnya orang terbakar untuk melakukan sesuatu. Dengan pemicu yang sangat kecil sekalipun, karena di sana itu kerumunan, tidak dalam kerumunan itu orang tidak saling mengenal. Betul. Ketika terjadi provokasi, mudah sekali orang tersulut, dan itu yang kita lihat di layar kaca maupun di media sosial apa yang terjadi di Malang itu. Memang sungguh mengenaskan sih. Baik, kita akan bahas dan juga nanti kita akan cari tahu bagaimana kejadian sesungguhnya. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia pada hari ini, Senin 3 Oktober 2022, duka mendalam tragedi Kanjuruhan. Duka mendalam tragedi Kanjuruhan. Kabar duka dari tanah air mengguncang dunia. Duka mendalam dunia menguar, khususnya komunitas persepak bolaan setelah kerusuhan pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin tercatat sebanyak 130 korban tewas, 19 jenazah lainnya belum teridentifikasi, dan ratusan lainnya luka-luka. Kerusuhan juga mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas Stadion Kanjuruhan. Sebanyak puluhan kendaraan milik kepolisian dirusak dan dibakar massa yang kalap. Kerusuhan terjadi usai Persebaya mengandaskan harapan Arema FC dengan skor 3-2. Kemenangan Persebaya adalah sejarah manis bagi tim tamu. Untuk kali pertama Persebaya menang atas tim Singoedan di Stadion Kanjuruhan setelah penantian 23 tahun. Kemenangan ini tanpa dihadiri oleh pendukung Persebaya. Kontan saja pendukung Arema meradang. Kekalahan tim kesayangannya terlebih di kandang sendiri sungguh menyakitkan. Sejumlah supporter meluapkan kekecewaan dengan turun ke lapangan. Jumlah penonton yang turun ke lapangan semakin banyak. Aparat kepolisian yang dibantu TNI kewalahan membendung penonton yang turun ke lapangan. Gagal menghalau penonton yang nekat ke lapangan, aparat kepolisian kemudian menembakkan gas air mata untuk mengendalikan keadaan. Namun, langkah petugas kepolisian yang mengeluarkan jurus pamungkas gas air mata membuat suasana tidak kondusif, alias kacau. Penonton berhamburan keluar stadion. Mereka berdesak-desakan untuk menyelamatkan diri keluar dari stadion yang diresmikan pada 2004. Celakanya, jumlah penonton sebanyak 42.000 yang melebihi kapasitas stadion yang seharusnya hanya 38.000 orang membuat aliran penonton keluar tersumbat. Akhirnya, mereka terjepit, terinjak-injak, dan kehabisan nafas hingga meregang nyawa. Tragedi Kanjuruhan mencoreng wajah Indonesia di kancah internasional di tengah kita berusaha keras mendongkrak prestasi sepak bola nasional ke tingkat dunia. Tragedi ini membuat persepak bolaan nasional jatuh ke titik nadir. Bayang-bayang sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk persepak bolaan nasional tinggal menghitung hari. Tragedi mematikan sekaligus memalukan ini menunjukkan buruknya pengelolaan persepak bolaan nasional, terutama manajemen pertandingan. Antusiasme penonton yang ingin menikmati sajian tim kesayangannya di lapangan hijau tak pernah padam. Hal itu sebenarnya modal sosial yang sangat berharga untuk pengembangan persepak bolaan nasional. Sayangnya,
gayung tak bersambut. Manajemen pertandingan di bawah Liga Indonesia baru masih buruk. Buruk sekali. Sebelumnya, 2 supporter sepak bola pendukung tim Persib Bandung harus kehilangan nyawa saat akan menyaksikan pertandingan Piala Presiden 2022 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Juni lalu. Dari tragedi Kanjuruhan terungkap fakta-fakta pengabaian akuntabilitas pertandingan, seperti jumlah penonton yang melebihi kapasitas, waktu pertandingan yang tidak sesuai arahan pihak kepolisian, penggunaan gas air mata yang tidak sesuai standar keamanan FIFA, dan kekerasan aparat baik oleh polisi ataupun TNI. Sungguh tepat apabila Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk menginvestigasi secara tuntas tragedi Kanjuruhan. Investigasi yang tidak perlu berlama-lama bekerja. Pasalnya, sudah terang benderang siapa saja yang bekerja tidak sesuai prosedur. Semua pihak yang bersalah mesti dibawa ke ranah hukum. Tragedi Kanjuruhan adalah kerusuhan terburuk persepakbolaan dunia setelah kerusuhan di Stadion Nasional atau Estadio Nacional 5 Peru. Saat laga Peru versus Argentina pada 1964 yang menewaskan 326 orang. Sejatinya tanpa perlu menunggu tim investigasi bekerja, sudah seharusnya Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Kapolda Jatim, dan Kapolres Malang mengundurkan diri jabatan sebagai pertanggungjawaban moral atas tragedi yang mencampakkan wajah Indonesia di dunia internasional. Investigasi dan evaluasi pertandingan secara menyeluruh menjadi momentum bersih-bersih benalu persepakbolaan nasional. Sepak bola jangan menjadi kuburan massal. Sepak bola adalah olahraga rakyat, harus menggembirakan, membahagiakan, dan bagian dari kohesi sosial masyarakat. Namun demikian, nyawa manusia harus tetap berada di atas sepak bola. Pemirsa, tetaplah bersama kami, editorial akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia di Breaking News Metro TV. Saya masih bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi. Bang Gaudens, kalau melihat yang terjadi kemarin, ada informasi bahwa sebetulnya kepolisian itu sudah sempat melayangkan surat kepada panitia pelaksana untuk memajukan penyelenggaraan. Kita lihat ada beredar surat itu yang tadinya dimintakan oleh kepolisian untuk maju dari jam 20.00, tapi ternyata pertandingan tetap dilaksanakan di jam 20.00. Di situ dijelaskan di surat itu, Bang, bahwa pertimbangan keamanan, ada alasan pertimbangan intelijen keamanan untuk keamanan sebetulnya, tapi tetap terjadi. Tanpa mau mencari kambing hitam, tapi kan kita harus melihat kenapa ini bisa terjadi. Sebetulnya apakah memang panitia pelaksana penyelenggara ini kurang bersiap mengantisipasi hal ini, atau seperti apa yang sebetulnya terjadi? Ya, mungkin kita perlu melihat secara utuh ya, apa sih itu sepak bola. Sepak bola itu bukan sekedar sport ya, bukan juga sekedar panggung sportivitas, apalagi kalau hanya dianggap sebagai pesta rakyat gitu, olahraga rakyat kalau di Indonesia. Ya. Sekarang sepak bola itu menjelma menjadi industri raksasa, industri sepak bola. Karena itu di dalam pengelolaan sepak bola, kepentingan bisnis itu jauh lebih besar daripada sportivitasnya. Bahkan untuk mencapai tujuan bisnis lewat sepak bola, mafia bola itu tidak segan-segan memasuki di dalam sistem itu. Termasuk di Indonesia. Itu kan yang kita dengar-dengar dulu, misalnya terbukti di Italia, di luar Indonesia, Bang. Tapi di Indonesia berperan juga itu. Ya, di Indonesia bukan kabar burung kan. Dan memang mafia sepak bola itu yang selalu mempengaruhi nilai akhir dari sebuah pertandingan. Bisa mengatur ya. Yang ingin saya katakan, akibat kita menjadikan sepak bola itu sebagai sebuah industri yang harus mendatangkan keuntungan,
saran kepolisian untuk memindahkan waktu yang bukan pada prime time di dalam sebuah tontonan di layar kaca itu kan menjadi problem besar gitu ya. Karena itu ketika kemarin kita melihat di media sosial beredar surat dari kepolisian, tetapi kepolisian tidak punya otoritas yang kuat untuk memaksa itu. Mestinya kepolisian kan bisa memaksa itu. Karena itu perlu diinvestigasi apakah ada permufakatan yang menyebabkan surat kepolisian itu hanya angin lalu dianggap oleh panitia pelaksana gitu. Kalau soal hanya untuk kepentingan bisnis. Bang, kalau soal keamanan keamanan stadion. Kan kemarin kita kalau melihat di rekaman-rekaman video, ada foto-foto juga. Itu kan supporter bisa dengan mudah masuk ke lapangan hijau. Apakah memang pagar-pagarnya kurang atau petugas keamanannya yang kurang atau seperti apa ya sebetulnya yang terjadi, Bang? Ya mau pagar tinggi atau pagar rendah itu kalau mental penonton itu belum diperbaiki juga, ya sampai kapanpun penonton akan masuk ke dalam lapangan. Yang walaupun sudah dilarang oleh FIFA. Termasuk misalnya pertanyaan paling besar itu, aturan FIFA di dalam pasal 18 huruf B itu kan tegas sekali melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion. Pertanyaan besar untuk Indonesia, apakah PSSI sudah melakukan sosialisasi aturan itu kepada kepolisian atau tidak? Sehingga kemarin itu kita melihatnya begitu tebal asap yang ada di dalam stadion itu. Pertanyaan yang paling penting bukan soal polisi membawa gas air mata atau tidak. Pertanyaan kita itu apakah kepolisian sudah diberikan informasi yang cukup terkait dengan aturan-aturan FIFA yang melarang hal itu. Ini kan mesti diinvestigasi ya. Kemarin juga kan sempat di bagian awal-awal informasi ini kita ketahui, sempat banyak orang menduga bahwa ini adalah keributan antar supporter, tapi baru belakangan kita tahu bahwa pertandingan kemarin itu hanya dihadiri oleh supporter Arema Malang. Kalau melihat ini, Bang, sebetulnya apakah memang ini benar-benar insiden murni atau memang ada kemarahan lain mungkin atau ada keresahan lain yang akhirnya jadi terbawa ke lapangan dan berujungnya ke tragedi ini, Bang? Itu kan memperlihatkan fakta yang terang benderang bahwa ada antisipasi yang maksimal yang sudah dilakukan, yang sudah diambil terkait dengan pertandingan antar satu kota ini. Yang ini kan lawan abadi ya. Betul. Yang dua daerah ini tidak ada yang mau kalah gitu loh di dalam sepak bola. Arema dan Persebaya ya. Arema dan Persebaya. Nah, ketika penonton Persebaya dilarang masuk ke dalam stadion, itu berarti antisipasi sudah ada. Tetapi pertanyaan lebih lanjut, apakah tata cara yang diatur di dalam peraturan Kapolri terkait dengan penanganan massa sudah diterapkan atau tidak di dalam stadion itu? Misalnya tidak boleh harus melakukan persuasi, kemudian menggunakan tangan kosong, ditingkatkan lagi dengan benda-benda tumpul gitu ya, sampai pada akhirnya gas air mata itu di dalam peraturan Kapolri di dalam menangani massa ya. Kemudian ada aturan FIFA yang tidak boleh menggunakan gas air mata ya. Bang Gaudens dan pemirsa, kita akan coba bertanya. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan AFC Security Officer Nugroho Setiawan. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Nugroho, di tengah duka kita ingin melihat apa yang terjadi supaya kita mencegah hal serupa. Pertanyaannya, Pak, di dalam pertandingan pada malam minggu yang lalu, apakah memang pencegahan atau prosedur pengamanan itu sudah dilaksanakan maksimal atau memang ada kelemahan-kelemahan yang terjadi? Bagaimana pandangan Anda, Pak? Oke, pertama saya tidak di lokasi, saya hanya lihat fakta di media. Tapi secara normatif bisa saya sampaikan bahwa di dalam FIFA Safety Regulation sudah diatur sedemikian rupa manajemen pengamanan dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi. Nah,
dalam persiapan ini ada satu tahapan di mana ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kesamaan persepsi di antara pelaku pengamanan karena stakeholdernya banyak sekali. Kemudian infrastruktur stadion dan perilaku supporter itu sendiri. Jadi harus dibuat satu risk management, analisa risiko. Crowd manajemennya seperti apa. Nah, sepertinya kejadian kemarin itu ada satu kegagalan dari sebuah sinkronisasi. Karena ini orkestra manajemen. Jadi dirijennya harus jelas siapa berbuat apa itu jelas pengaturan-pengaturannya di dalam security rencana pengamanan yang disetujui bersama. Itu menurut saya. Ya. Kalau dirigennya biasanya dalam pertandingan seperti ini harusnya siapa, Pak? Oke. Ini ada dua tingkatan eskalasi. Dalam keadaan normal pertandingan ini dipimpin oleh seorang match commissioner. Match commissioner ini dia yang mengendalikan seluruh situasi pertandingan, termasuk operasional permainan itu sendiri di lapangan. Untuk masalah safety dan security itu security officer kemudian diasistensi oleh National Security Officer yang ada di PSSI sebagai regulator. Nah, ini biasanya harus ada asistensi karena di kalkulasi awal ini termasuk high risk match. High risk match itu pilihannya satu bisa diselenggarakan sesuai normanya dengan kehadiran 2 supporter atau tanpa penonton atau malah ditiadakan sama sekali atau diadakan di tempat yang netral. Itu pilihan-pilihannya selalu tidak populer tapi muaranya adalah keselamatan penonton, pencegahan terjadinya fatality seperti itu. Pak Nugroho, kemarin kalau kita lihat tayangan-tayangan Pak, itu pergi dan pulang terutama tim Persebaya dan mungkin ofisialnya itu sampai masuk ke kendaraan taktis dari kepolisian, Pak. Kalau kita lihat itu berlapis baja begitu ya, ada tulisan Brimob Polri di badan mobil itu. Itu kan mobil yang tidak lazim sebetulnya ya untuk dipakai bepergian. Apakah memang kondisi pertandingan itu sudah sebetulnya berbahaya sampai kemudian tim itu harus dibawa menggunakan mobil taktis Polri dan harusnya kalau saya berpikir tadinya mungkin harus dibatalkan pertandingannya atau memang itu sudah kelaziman Pak di dunia sepak bola Indonesia bahwa pengamanan itu harus sedemikian rupa kepada para pemain Pak? Betul. Sebenarnya pilihan kalau saya dihadapkan pada situasi itu secara profesional pilihannya adalah yang paling tidak populer, pertandingan dibatalkan. Karena gini, infrastruktur ya. Jadi untuk mencapai Kanjuruhan, Kepanjen itu aksesnya hanya satu, ya kan. Sehingga pemain, penonton semua melewati situ, termasuk akses menuju stadion, ya kan. Sehingga kerawanannya cukup tinggi. Pilihan yang paling tepat adalah ya menggunakan armor car. Mungkin kalau di perusahaan tambang yang besar, dia memiliki armor car berupa bus ya, dengan kapasitas 48 seat, fasilitas aircon. Tapi kan nggak ada ini, di Jawa nggak ada. Jadi terpaksa harus menggunakan rantis. Ini keterpaksaan. Sangat tidak populer. Dan kemungkinan hanya ada di Indonesia saat ini. Pak Nugroho, kalau melihat kejadian di Kanjuruhan Malang ini, apakah kemudian kita bisa mengatakan seluruh pertandingan di Liga 1 itu menyimpan potensi bahaya yang sama, kemudian harus dihentikan semua atau dibekukan, atau memang kita cukup mengambil waktu, saya tidak tahu apakah beberapa pekan atau beberapa bulan, mengevaluasi apa yang terjadi di Malang, lalu mengambil tindakan pencegahan di semua kota yang akan menyelenggarakan pertandingan, dan itu bisa mengamankan pertandingan, Pak. Menurut Anda seperti apa? Oke, kembali ke... Halo? Pak Nugroho?
Wah, kelihatannya kita terputus. Mungkin nanti akan mencoba lagi menghubungi AFC Security Officer, tapi kami berterima kasih ke Pak Nugroho Setiawan sudah memberikan pencerahan bagi kami. Bang Gaudens, ada pilihan-pilihan yang tadi yang dikatakan Pak Nugroho, sempat dikatakan yang paling tidak populer adalah membatalkan pertandingan kalau memang penilaian terhadap kemungkinan keamanan itu sangat berbahaya. Itu kan harusnya diambil tapi sangat tidak populer. Nah, kalau melihat dari peristiwa Kanjuruhan ini, apakah kemudian pertandingan-pertandingan berikutnya bisa diamankan? Atau seperti apa, Bang? Ya, itulah yang perlu dievaluasi. Ada pesan moral yang hendak kita sampaikan dengan kasus di Malang ini, Ya. bahwa betapa urgennya melakukan pembenahan sistematis terhadap pengelolaan persepak bolaan di Indonesia, sehingga lapangan hijau itu bukan menjadi lapangan pembantaian. Yeah. Gitu ya. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, tentu bagian dari investigasi yang dilakukan oleh kepolisian itu, pertama itu siapa yang harus menentukan bahwa seperti yang dikatakan di dalam surat kepolisian, pertandingan itu tidak boleh pada pukul 20, tetapi harus dimajukan di pukul 15. Gitu. Nah, siapa yang harus mengambil keputusan untuk itu? Yeah. Itu yang harus bertanggung jawab. Tetapi terlepas dari itu semua, karena sudah ada nyawa yang melayang, Yeah. tentu harus ada orang yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kita harus mengatakan secara tegas apa yang terjadi di Malang itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan, Bang? Ya, kejahatan. Karena nyawa sudah melayang begitu banyak. Gitu, Kejahatan kan biasanya terjadi kalau memang ada niat jahat. Apakah memang di dalam pertandingan ini ada pihak-pihak yang berniat jahat begitu? Kejahatan itu tidak hanya soal niat jahat, tetapi apa yang terjadi itu sehingga nyawa itu melayang, itu kejahatan kemanusiaan. Oke. Kita tahu bahwa ada aturan-aturan FIFA yang dilanggar di sana, itu yang mesti diinvestigasi. Kemudian kita tahu bahwa kepolisian itu sudah meminta untuk memajukan pertandingan hanya karena panitia pelaksana itu inginnya masuk ke prime time. Tentu tidak salah juga kalau kita katakan bahwa kepentingan bisnis begitu kuat di dalam kasus ini gitu. Kalau melihat kita sudah melihat pernyataan dari klub Arema ya, mengatakan bahwa menyatakan penyesalan, duka cita, dan juga akan memberikan bantuan santunan kepada para korban. Kita melihat PSSI juga sedang melakukan evaluasi yang kita baca dari media massa. Apakah evaluasi ini bisa benar-benar dilakukan dengan tuntas, Bang? Kemudian berani mengambil langkah-langkah pengamanan meskipun tidak populer misalnya, atau kemudian akhirnya setelah kejadian ini berlalu sekian waktu kita menjadi lupa dan akhirnya kembali bisnis seperti biasa, business as usual, Bang? Ya, elok nian sih kalau semua yang bertanggung jawab dalam kasus ini mengundurkan diri ya. Karena kita tahu bukan hanya kali ini saja terjadi kasus-kasus yang memilukan. Sudah banyak nyawa yang melayang di lapangan sepak bola ya, maupun di luar lapangan. Bagaimana dulu misalnya, bagaimana wasit itu dipukul atau perkelahian antar pemain, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab. Setiap kali ada kasus, pernyataan pertama yang disampaikan itu selalu ikut sedih, akan diperbaiki. Tapi tidak ada perbaikan yang menyeluruh terhadap sepak bola. Bahkan sepak bola dikatakan kita membenahi dari pengaruh mafia juga, sampai sekarang juga belum dilaksanakan dengan baik. Nah, karena itu editorial mengatakan semua pihak yang bertanggung jawab, Ketua Umum PSSI, Kapolda, Kapolres itu harus mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kasus ini. Kepolisian sudah mencium gelagat ya bahwa akan terjadi kerusuhan, karena itu harus dimajukan. Tetapi tidak ada satupun kekuatan yang mengambil keputusan atau otoritas yang mengambil keputusan untuk memajukan itu. Atau dengan kata lain, kepentingan bisnis begitu kuatnya, akibatnya nyawa melayang. Siapapun yang bertanggung jawab, kita minta untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
PSSI sudah memutuskan untuk menghentikan dulu sementara seluruh pertandingan Liga 1 dan akan dievaluasi. Pertanyaan berikutnya, Bang Gaudens, apakah kemudian dengan peristiwa di Kanjuruhan ini akhirnya sisa kompetisi Liga 1 harus diselesaikan, harus dihentikan, atau memang bisa dilanjutkan tapi dengan jaminan keamanan di setiap kota-kota penyelenggaraan? Ya, dihentikan sementara itu perintah presiden, bukan perintah PSSI. Perintah presiden. Jadi presiden yang memerintahkan di dalam konferensi pers kemarin itu presiden menyatakan untuk dihentikan sementara. Dan PSSI melakukan itu. Tentu sambil melakukan pembenahan. Memang sejarah sepak bola Indonesia itu bukan sejarah yang mulus ya. Dia penuh gelombang, penuh dinamika. Bahkan persepak bolaan Indonesia itu pernah di-ban oleh FIFA sekian lama hanya karena apa? Kemalasan-kemalasan. Nah, yang menjadi persoalan kita itu terutama kita harus mengkritik pengurusnya, kebodohan-kebodohan elementer yang tidak pernah dibenahi sehingga terjadi kematian sia-sia. Kebodohan itu misalnya bagaimana mencegah seperti yang dilarang oleh FIFA supaya penonton tidak boleh masuk ke dalam lapangan. Walaupun terjadi perdebatan saat ini bahwa orang masuk ke tengah lapangan itu setelah peluit itu dibunyikan. Setelah peluit panjang dibunyikan. Pertandingan sudah berakhir maksudnya. Sudah berakhir. Selama pertandingan memang berjalan dengan baik gitu ya. Kita harus akui. Baru terjadi kerusuhan itu kan setelah pertandingan. Tetapi antisipasi itu kan sampai orang pulang ke rumah kan. Baik. Perbaikan apa yang harus segera kita lakukan supaya kemudian kita bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia tanpa harus menghancurkan ya. Kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saat ini Bang Gaudens kita mau coba mendengarkan juga Bang bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Gaudens. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya, pertama saya mengucapkan turut berduka cita atas tragedi di Kanjuruhan tersebut. Mudah-mudahan FIFA tidak membatalkan agenda U20 tahun depan. Menurut saya, safety and security FIFA tidak dilaksanakan. Apalagi memang kalau saya tidak salah, safety and security officer berlisensi FIFA kita itu sangat minim. SOP pengamanan tidak tepat. Menggunakan gas air mata di area tertutup dengan penuh penonton, itu salah. Saya kira Polri juga tahu mempunyai SOP untuk itu. Jadi tidak harus dapat sosialisasi dari PSSI. Pansel yang harus bertanggung jawab. Sepak bola jadi sepak pala, sepak dada ya. Tragedi ini pengamanannya yang kurang tepat bukan karena over capacity kalau menurut saya. Karena kejadiannya itu adalah setelah pertandingan usai. Menurut saya juga penamaan supporter itu mempengaruhi besar loh Bung Leo, Bung Gaudens. Coba perhatikan bahwa ada penamaan Singo Edan. Jadi Edan itu kemarin Singo Edan, kemudian ada yang nama Bondo Nekat semua, Harimau Sumatera, Ayam Kinantan, Macan Kemayoran. Jadi menurut saya itu mempengaruhi mental penonton. Gana semua. Jadi kalau bisa diganti menjadi Jaipong Bandung, Tortor Medan, Wayang Surabaya, Topeng Betawi. Jadi tidak binatang semua. Terakhir, tolong memberi info kepada Bapak Presiden. Saya sebagai rakyat malu Presiden saya kalau menggunakan data yang salah. Mereka menyampaikan informasi 29 meninggal. Padahal tidak. Lebih baik dikatakan lebih dari 25 itu lebih baik untuk diucapkan Presiden. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sugeng di Bagan Api-Api Riau. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Pertama selamat pagi, kita. Selamat pagi, Metro. Ya, silakan Pak. Silakan, ya, Pak. pertama kita turut berduka ya atas kejadian ini. Bahwa sepak bola ini olahraga merakyat dunia ya. Sepak bola ini perlu diperhatikan bahwa sepak bola ini bukan pertandingan golf. Sebelum bertanding diperhatikan. Ada terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus
Bang Godens, pertanyaannya adalah kembali tadi ke pertanyaan awal, apakah memang kita atas nama kepentingan yang lain, bukan kepentingan keselamatan, akhirnya faktanya, ujungnya, walaupun saya percaya tidak ada niat sebetulnya, mengabaikan keselamatan itu untuk kepentingan yang lain, Bang. Bagaimana, Bang? Ya tentu tidak ada niat untuk mengabaikan keselamatan. Buktinya itu kan ada aparat di sana ya. Betul. Tetapi di dalam sebuah pertandingan itu ada dua pengamanan selain dari kepolisian, juga pengamanan internal dari panitia. Itu selalu ada dan memang semuanya bekerja. Tadi saya katakan bahwa dari mulai pertandingan selama 90 menit itu bagus kok. Iya. Ini kan tidak bagusnya itu setelah selesai pertandingan. Setelah peluit hanya karena berakhir, ya. Arema itu kalah. Tadi ada yang menarik ya, yang dikatakan pemirsa ya. Mengapa sih klub-klub itu menggunakan julukan-julukan yang aneh gitu ya? Supporternya ya? Ya, supporternya. Saya teringat bagaimana sebuah penelitian terhadap daerah-daerah yang kecenderungannya itu temperamental dan juga terjadi konflik sosial dengan lambang daerah yang digunakan. Oh, lambangnya malah lambang ya? daerah ya. Oke. Di daerah itu kan ada lambang ya. Ada daerah yang melambang celurit. Ada daerah yang menggunakan lambang tombak. Ada yang bambu runcing dan banyak sekali lambang-lambang yang tidak mencerminkan kedamaian. Karena itu ada sebuah imbauan dari Kemendagri waktu itu, bagaimana mengganti lambang-lambang itu sehingga mencerminkan kedamaian. Saya kira patut dipertimbangkan juga oleh PSSI untuk mengimbau supaya kelompok-kelompok pendukung ini untuk menggunakan nama-nama yang tidak memunculkan kemarahan, tidak memunculkan itu sara, agresivitas, tetapi lebih ke damai gitu. Saya setuju sih dengan pendapat para penelpon tadi. Tapi kan biasanya ketika bertanding olahraga, Bang, itu kan ada kompetisi, ada pertarungan yang terjadi, dan biasanya semangat itu bisa dikuatkan dengan entah gambar, entah julukan yang kemudian menguatkan juga daya juang itu. Bagaimana, Bang? Ya, pertarungan itu kan melibatkan beberapa sisi ya. Yang pertama itu bukan hanya sekedar kekuatan, tetapi juga menggunakan hati. Dan yang paling penting kan strategi. Strategi itu kan berarti akal budi kan. Akal ya. Karena itu, walaupun itu pertandingan, tetap kita harus dikuasai oleh akal. Kalau kita dikuasai otot seperti yang terjadi kemarin itu, otot yang berbicara bukan otak gitu. Iya, Bang. Tapi melihat yang terjadi di Kanjuruhan, tentunya kita berharap korban luka bisa selamat, bisa sehat, dan korban meninggal dunia juga tidak bertambah. Itu harapan kita bersama. Di dalam peristiwa ini, pada masa saat ini, yang kita lakukan apakah memang sudah tepat untuk mengevaluasi, tapi apakah evaluasi ini benar-benar akan bisa menghasilkan sesuatu yang mengubah drastis, Bang, yang bisa memastikan bahwa tidak akan ada lagi kejadian atau tragedi seperti di Malang ini? Ya sebetulnya sih bukan evaluasi ya. Yang paling penting itu melakukan investigasi penyebabnya. Berdasarkan hasil investigasi itu baru dilakukan evaluasi. Tidak bisa melakukan evaluasi tanpa investigasi, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, ada kecenderungan, ini tidak hanya dalam kasus ini saja, bagaimana bukan hanya bola yang disepak-sepak di dalam lapangan, tetapi aturan-aturan yang mengikutinya juga disepak-sepak. Gitu. Itu dia. Ini yang mesti kita tegas katakan bahwa ini pertandingan yang ada aturannya yang harus ditegakkan. Tidak boleh membawa tidak boleh masuk ke lapangan ya taati gitu. Nah, tetapi yang ingin saya katakan ini yang paling penting, Leo. Di dalam pembenahan sepak bola ke depan perlu juga melakukan advokasi terhadap para penonton. Kita ini terlalu lama kita tidak melakukan pembinaan mental para penonton. Yang dikejar itu hanya uang saja dan kemenangan. Bagaimana itu kita lakukan, kita bahas di bagian berikut. Bang Godens tetap bersama kami. Editorial akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bang Godens,
pada saat COVID kita masih tahu ada salus populi prima lex esto katanya. Keselamatan masyarakat itu hukum tertinggi. Melihat kejadian di Kanjuruhan, apa pesan kita supaya keselamatan itu tetap hukum tertinggi juga dalam pertandingan sepak bola, Bang? Ya, kita sih berharap ya bahwa kasus ini sudah terjadi. Tentu dilakukan pembenahan yang menyeluruh, itu yang pertama. Tetapi jangan sampai sepak bola itu sendiri mati. Karena sepak bola itu adalah masyarakat, masyarakat itu adalah sepak bola. Gitu. Yeah. Begitu kuatnya sepak bola, daya magicnya ya bola itu, sehingga melibatkan seluruh emosi. Tetapi kita katakan, walaupun melibatkan emosi, tetap harus rasional. Nah, dalam kaitan itu perlu dilakukan manajemen massa terkait dengan bagaimana orang masuk ke lapangan. Yeah. Tadi saya katakan di awal itu, di dalam sosiologi klasik itu, melihat penonton itu sebagai sebuah kerumunan, karena itu berlaku teori, sedikit saja pemicu, pasti akan terjadi menambah keberingasan atau keberanian, menumbuhkan keberanian pada setiap individu-individu. Orang yang tadinya kita kenal kalem-kalem, ketika di dalam kerumunan, tiba-tiba dia menjadi beringas gitu. Nah, psikologi massa itu mestinya juga diantisipasi oleh panitia pelaksana. Panitia pelaksana itu jangan cuma cari untung lah, gitu ya. Yang bertanggung jawab, Bang, dalam kan setelah diinvestigasi tentunya ada evaluasi dan ada keputusan. Itu bisa tidak kita lakukan tanpa terkesan mencari kambing hitam? Ya, harus dilakukan investigasi, tetapi tujuan dari investigasi itu untuk menemukan setiap orang yang bersalah itu harus diminta pertanggungjawaban hukum dan bila perlu harus masuk penjara. Karena selama ini kita hanya selesai investigasi, tidak ada tindak lanjut, karena itu tidak ada efek jera. Nah, kasus penjuruhan ini harus menimbulkan efek jera, karena itu siapapun yang bersalah, apapun jabatannya, harus masuk penjara gitu. Harus menanggung akibat atau konsekuensi dari itu tindakannya. Pertanggungjawaban hukum kan. Oke. Gitu. Untuk supporter, Bang, apa yang kita bisa harapkan, Bang? Karena ya mereka adalah bagian terbesar dari kejadian ini juga. Ya, supporter itu kan modal sosial di dalam stakeholder sepak bola gitu. Ini modal sosial. Tanpa supporter itu sepak bola itu tidak ada. Tanpa supporter tidak akan ada itu bisnis sepak bola. Baik. Gitu. Ini dua hal yang saling terkait. Karena itu klub-klub itu hendaknya juga membina supporternya supaya mereka lebih humanis. Apa salahnya sih kalau masuk ke lapangan itu hanya membawa balon atau apa gitu yang bisa Jadi jadikanlah tempat stadion itu sebagai luapan kegembiraan, bukan marah-marah gitu. Baik, semoga kita belajar betul-betul dan duka mendalam tragedi Kanjuruhan ini menjadi duka kita yang terakhir. Bang Gaudensius Suhardi, terima kasih, Bang, sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pagi lah. Pemirsa, tragedi Kanjuruhan adalah kerusuhan terburuk persepak bolaan dunia setelah kerusuhan di Stadion Nasional di Lima, Peru saat laga Peru versus Argentina tahun 1964 yang menewaskan 326 orang. Sudah tepat bila Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri untuk menginvestigasi tragedi Kanjuruhan. Investigasi dan evaluasi pertandingan secara menyeluruh menjadi momentum bersih-bersih benalu persepak bolaan nasional. Sepak bola adalah olahraga rakyat, sejatinya harus menggembirakan, membahagiakan, dan bagian dari kohesi masyarakat. Pemirsa, Breaking News akan berlanjut bersama rekan saya Marvin Sulistyo. Saya Leonard Samosir, berterima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.